Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika, Stambuk M1B1181013 dari kelas Ilmu Lingkungan A. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun rumusan masalah dari materi saya, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Baik, langsung saja pengertian pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Baik, selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, politik hijau. Secara struktural, negara masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau oleh Giddens dan Dreyzig. Dinamakan politik jalan ketiga, atau lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Selanjutnya, ekonomi hijau menurut UNEP memiliki beberapa prinsip, diantaranya mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam, mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sosial, mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi, mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, dan terakhir bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, kota hijau. Kota hijau adalah suatu proses pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Selanjutnya, prinsip-prinsip kota hijau meliputi mengintegrasikan komponen alam dan buatan, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota, minimalisasi dan pendaur ulangan limbah, dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. Adapun indikator kota hijau, kajian oleh Junaidi menyarankan bahwa aplikasi indikator dapat dilakukan dengan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama indikator untuk membandingkan dengan kota-kota lain, kedua indikator untuk melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu, dan ketiga perbandingan yang bernilai relatif. Keempat, bangunan hijau. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya. Selanjutnya, tujuan bangunan hijau. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan bangunan hijau, yakni minimalkan pemakaian energi dan sumber daya
terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya bahan tambang, dan meminimalkan emisi atau buangan yang berasal dari proses konstruksi, pemakaian, dan pembongkaran bangunan. Selanjutnya, aspek penilaian bangunan hijau meliputi tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan ruang, manajemen lingkungan bangunan. Selanjutnya, penerapan bangunan hijau meliputi efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material, peningkatan mutu lingkungan, operasi dan optimasi pemeliharaan, pengurangan sampah, optimasi biaya dan manfaat, dan terakhir peraturan dan operasi. Kelima, industri hijau. Industri hijau dipopulerkan pada tahun 1989 dalam suatu artikel ilmiah Amerika oleh Robert Frost dan Nicholas E. Gallopoulos. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya, produksi bersih. Terdapat beberapa prinsip pokok dalam strategi produksi limbah, yaitu yang pertama, mengurangi dan minimalisasi penggunaan bahan baku. Yang kedua, perubahan dalam pola produksi dan konsumsi. Yang ketiga, upaya produksi bersih ini tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir. Dan yang terakhir, mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan. Adapun manfaat produksi bersih, yaitu yang pertama, dapat mencegah terjadinya perusakan lingkungan, mendukung prinsip pemeliharaan lingkungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperlambat degradasi lingkungan, dan memperkuat daya saing produk di pasar global. Keenam, teknologi hijau. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Selanjutnya, teknik penerapan bangunan hijau meliputi produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan, kimia hijau, dan teknologi nano hijau. Ketujuh, organisasi hijau. Berikut ini terdapat beberapa organisasi lingkungan, yaitu Earth System Governance Project, Global Environment Facility, Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Environment Program, World Nature Organization, dan terakhir World Wildlife Fund for Nature. Ke-8, perilaku hijau. Green behavior adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, membangun perilaku hijau. Untuk di lingkungan rumah, dapat dilakukan dengan hemat energi listrik, hemat penggunaan air, dan hemat penggunaan kayu dan kertas. Sedangkan untuk di lingkungan kerja, gunakan transportasi publik, matikan lampu ruangan serta alat elektronik lainnya jika tidak digunakan, dan yang terakhir, gunakan AC seminimal mungkin. Adapun kesimpulan dari materi saya bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga
dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita, dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.